mari merapat. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada kedai yang menjual olahan ceker ayam dengan tingkat level kepedesan yang beragam. Saking pedesnya nih bos, setiap level diberi nama erupsi gunung yang ada di Indonesia. Ada letusan Gunung Manglayang, Gunung Kelut, Gunung Agung, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Galunggung, dan yang terpedas ada letusan Gunung Krakatau. Beuh, ini sih bisa bikin gelap dunia ya. Soalnya semua menu ini dijamin bisa membuat lidah kalian berapi-api. Oke, lebay dikit mohon maaf nih, tapi yang satu ini nggak lebay bos. Cuan yang dihasilkan dari bisnis jualan ceker ini bisa bikin kamu jadi sultan jalur halal loh. Nggak percaya? Mari kita bongkar rahasia sukses bisnis ceker ayam. Kedai yang berdiri dari tahun 2012 ini memang punya spesialis olahan ceker pedas. Tapi tenang, level letusannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing kok. Harga ceker di sini juga beragam mulai dari Rp13.000 sampai dengan Rp31.000 tergantung isian dan juga porsinya. Tapi seberapa cuan ya bisnis ceker ayam? Langsung kita tanya sama bosnya aja yuk. Halo bos, kata siapa bisnis cekeran, hasilnya recehan. Buktinya nih, saya bisa jadi jutawan. Mau tahu caranya seperti apa menjadi jutawan? Oke bos, ikutin saya terus cari seperti apa. Oke. Nah, ini dia Rizky Pratama Putra atau lebih dikenal dengan nama Rizky Midun. Memulai usaha di usia muda membuat Rizky akhirnya bisa meraih kesuksesan di usia yang baru saja menginjak 32 tahun. Berasal dari bisnis risol saat kuliah, saat ini Rizky sudah memiliki 7 outlet cekeran Midun, 7 outlet dalaman Mirdot, Kurisol, dan Chickenin Salzan. Waduh, banyak juga outletnya bang. Kerennya semua brand ini murni milik Rizky dan keluarganya tuh bos. Catat ya, bukan franchise loh. Gak heran deh kalau dia dikenal sebagai salah satu pengusaha muda di kota Bandung. Eits, kesuksesan Rizky gak didapat dengan mudah bos. Dulu untuk memulai bisnisnya, ia harus menabung dulu selama sebulan dari hasil uang jajannya. Dapat omset yang awalnya 300.000, 400, kemudian average-nya rata-rata dapat 1 jutaan. Pada saat itu ngerasa jadi OKB lah, orang kaya baru. Tapi pada saat saya ngerasa duit udah banyak, uang omset sehari segitu udah banyak, datang ke satu komplek perumahan yang kurang lebih elit juga, oh ternyata duit dari bisnis ini tuh nggak ada apa-apanya. Gitu, kalau misalkan pengen membeli rumah yang diimpi-impikan. Karena uang yang didapat belum mampu membeli rumah impian, akhirnya Rizky berpikir bagaimana nih caranya punya bisnis yang powerful. Dan terciptalah cekeran Midun ini bos. Kenapa ceker? Karena selain mudah didapat, harganya yang murah tapi untungnya sangat berlimpah. Gini hitung-hitungan modalnya bos, anggap ceker di pasar sekilonya Rp14.000. Di sini harga ceker per porsinya kurang lebih Rp13.000. Sedangkan 1 kilo ceker bisa untuk membuat 5 porsi tuh. Modal 1 porsi untung 4 porsi. Mantep bener, 400 kali lipat bos. Dan gongnya dalam sehari kurang lebih 200-300 porsi ceker ludes terjual. Gak heran deh kalau modal awal 45 juta yang kelihatannya gede bisa langsung balik modal hanya dalam waktu 3 minggu saja bos. Dari sinilah akhirnya Rizky dan keluarga memutuskan untuk segera membuka cabang lainnya. Karena memiliki konsep yang unik dan juga banyak varian ceker yang menarik, pengunjung datang dengan sendirinya karena tertarik. Gak cuma itu, banyaknya media yang meliput serta influencer dan food vlogger yang rekomendasiin juga menjadi faktor utama usahanya dikenal oleh banyak orang secara instan. Jadi tips buat bos yang mau berbisnis produk olahan pasaran tapi inovasi jangan ketinggalan. Jangan lupa bikin konsep yang unik sehingga membuat orang mudah tertarik. Cari produk dengan bahan murah tapi cuannya berlimpah seperti ceker ayam ini nih. Oke bos, nih kenalin menu yang ada di cekeran Midun yang bestseller and favoritnya seluruh balad Midun. Ini yang paling bestseller, Midun Sakti Mandraguna, dimana ini seluruh lengkap varian menu ultimate dari kita. Ini kalau ini cekeran setan Merapi, favoritnya balad Midun sejati. Bisa milih tingkat kepedasannya sampai paling pedas Krakatau. Dan kalau ini mix kombinasi perpaduan antara wings dan juga cekeran Midun. Yang ini buat teman-teman yang suka grill-grillan, ada Midun Bratwurst spesial. Oh iya bos, meskipun bisnis recehan tapi usaha Rizky ini dikelola secara profesional loh. Setiap karyawan memiliki job desk layaknya perusahaan besar ya.
Ada yang bagian marketing, desain grafis, tim sosial media, tim operasional dapur, dan masih banyak lagi. Suasana kantornya juga homey banget dan rasa kekeluargaannya sangat berasa. Rizky selaku owner menerapkan bisnis bagi hasil kepada para karyawan yang bisa melebihi target. Dari sini Rizky berharap agar kinerja karyawannya semakin baik sehingga mampu meningkatkan profit usaha. Cakep juga idenya ya bos. Gimana bos? Sudah lihat kan perjalanan bisnis saya seperti apa? Dari mulai bahan baku cekeran yang begitu recehan, alhamdulillah nih saya mampu jadi jutawan. Mulai aja dulu untuk memulai bisnis. Yang penting cuan bos. Bisnis pakaian gak bakal pernah kehabisan pelanggan ya bos. Namanya juga salah satu kebutuhan pokok. Pasti semua orang butuh pakaian kan? Tapi kalau baju yang dijual spesifik banget kayak baju tidur, apa bisa cuan banyak ya bos? Jawabannya bisa banget. Apalagi kalau piyama yang dijual kece-kece kayak gini. Bahannya berkualitas, bikin tidur lebih nyaman, jadi pas bangun bisa segeran deh. Ditambah lagi trend staycation atau pajamas party yang pastinya butuh outfit kece ya bos. Peluang ini dimanfaatkan owner bisnis baju tidur yang brandnya udah terkenal di marketplace Indonesia. Coba kita kenalan dulu deh yuk. Halo bos, saya Lucy, saya berusia 35 tahun. Saya pemilik dari Nyonya Piyama, brand piyama terbesar di Indonesia. Wow, terbesar di Indonesia. Keren gak tuh? Pasti produksinya juga banyak banget nih. Emangnya dalam sebulan berapa banyak sih Nyonya Piyama bisa memenuhi permintaan pasar? Puluhan ribu ya per bulannya ya kita ya, mampu produksinya ya. Karena permintaannya juga cukup banyak. Wow, amazing ya bos. Dalam sebulan Bos Lucy bisa memenuhi permintaan sebanyak puluhan ribu piyama. Kesuksesan brand piyama yang diraih merupakan hasil kerja keras pasangan suami istri. Tuh bos, kalau buka usaha bareng pasangan, kuncinya harus kompak dan fokus bagi tugas. Bos Lucy fokus pada bagian produksi, nah sang suami, Bos Denny, fokus pada pemasaran produk. Halo bos, sekarang kita lagi di gudang Nyonya Piyama. Di sini ada sekitar 30-an ribu piece. Dan kita juga masih ada gudang satunya di atas nih. Ada sekitar 10-an ribu piece. Nah, setiap hari itu ada kiriman dari tim produksi saya. Jadi semua barang-barang yang sudah dikirim, dimasukin ke rak, nanti kalau ada pesanan, akan diambil oleh admin, di packing, dan segera dikirimkan ke customer. Setiap hari juga selalu produksi terus-menerus. Namanya piyama kan sebetulnya udah ada dari dulu ya bos. That's why butuh inovasi supaya model piyama nggak gitu-gitu aja. Kita ada produk baru, namanya Berlin Set dan Bali Set. Dan kita punya juga long dress. Biasa kan ibu-ibu suka ya pakai daster keluar rumah atau malas ganti baju, dari rumah langsung pakai ini aja nih. Udah kayak ke pasar atau ke kafe pun cocok banget. Udah paham kan kenapa brand piyama ini banyak yang suka? Modelnya nggak monoton. Produknya sengaja didesain supaya bisa dipakai bukan cuma untuk tidur atau di dalam rumah aja bos, tapi juga bisa digunakan untuk keluar rumah atau hangout ke kafe. Penggunaan bahannya premium bikin nyaman dipakai di segala situasi. Warnanya juga eye catchy, dipakai buat hangout pun tetep kece. Secara nggak langsung desainnya yang oke punya ini bikin fungsi piyama juga bergeser, jadi orang butuh piyama di segala kondisi. Saya pernah beberapa kali dikirimin sama customer foto selfie, dia lagi di kantor. Dia kerja di bank. Pakai piyama kita, aduh kok keren gitu ya. Terus di mall pakai piyama kita juga. Jadi kalau buat matching tuh piyama kita oke banget. Selain desain yang bikin produknya terlihat kece, Bos Lucy juga berani memberikan garansi return atau tukar barang jika customer nggak cocok dengan ukuran yang dipilihnya. Jadi customer juga nggak khawatir buat check out pesanan di marketplace karena ada jaminan tukar barang jika piyama yang dibeli ukurannya nggak cocok. Dari segi bahan, customer bisa pilih sesuai kenyamanannya. Mulai dari katun lokal premium, rayon, satin Max Mara, katun impor, dan juga poli bambu. Lengkap banget! Satu lagi yang bikin piyama di sini spesial, ada ukuran big size bos. Bisa digunakan oleh customer yang punya berat badan mencapai 150 kg. Ukuran yang dibuat oleh Nyonya Piyama ukurannya real size, jadi no tipu-tipu ya bos. Kalau dulu itu
Kebanyakan piyama bajunya oke, lingkar dadanya muat, tapi ketika di celananya sempit. Pernah bekerja di konveksi baju tidur selama 7 tahun bikin Bos Lucy paham kecurangan yang sering terjadi di bidang produksi pakaian. Ilmu yang dimiliki digunakan untuk membuat produksi piyama berkualitas. Kalau pantang menyerah, rezeki emang gak kemana ya bos? Jadi sebelum ini sebenarnya kita udah punya beberapa usaha. Jadi kita kayak masuk dari satu toko ke toko ya. Ini kita punya sosis nih, titip jual. Nah, cuma waktu itu sepertinya kurang cocok ya di sana. Jadi ya akhirnya kita coba ini dan sepertinya sih oke waktu itu ya. Jadi saya memilih untuk kita coba seriusin aja. Berbekal pengalaman di dunia konveksi baju tidur tahun 2017, Bos Denny menyarankan sang istri untuk bisnis baju piyama. Mulainya juga nggak langsung produksi bos, kecil-kecilan aja dulu, yang penting konsisten. Awal mulanya kita reseller, sebelum kita produksi sendiri, hanya sekarung, kira-kira mungkin hanya 40-50 piece. Cuma modal sekarung baju tidur ternyata penjualannya selalu laku keras. Dari hasil penjualan sebagai reseller, mereka putuskan untuk memproduksi piyama secara mandiri. Perlahan usahanya laku keras meskipun sempat mengalami penurunan. Tapi bos, piyama ini nggak gentar, step by step membangun brand hingga akhirnya Nyonya Piyama dikenal banyak orang. Tapi kita nggak akan belajar kalau nggak menghadapi masalah ya bos. Usaha piyama ini sempat dilanda kerugian besar karena salah membeli bahan. Kita langsung kayak ke suppliernya, kita lihat cocok, kita langsung pesen. Waktu itu pesannya beratus-ratus juta, ternyata tidak sesuai harapan. Itu tingkat penyusutannya cukup tinggi. Demi bisa dapat modal lagi untuk bisa beli bahan lain, mereka pun banting harga dan kasih diskon besar-besaran kepada customer. Anyway, jadi penasaran nih, kira-kira seberapa cuan ya bos bisnis piyama ini? Jadi kepo nih. Tiap bulan ganti mobil baru ya, dapat ya. Alamak, masih ragu kalau usaha baju tidur bikin cuan? Coba aja ya dihitung, kita ambil kalkulasi simpelnya nih. Harga per piyama kisaran 80.000 hingga 200-an ribu. Kalau kita ambil harga termurah 80.000 dikali 20.000 piyama, kira-kira berapa tuh omset per bulannya? Pusing kan bos lihat angkanya? Bos, jualan bukan cuma asal jualan. Yang penting customer nyaman, hati pun senang. Yang penting cuan bos. Siang-siang peti kecapi, awas kepala kena pentok. Cuaca begini enaknya ngupi, kalau nggak ada minum aja bir peletok. Asik. Bos, makan kembang goyang, dodol Betawi dan kue tradisional lainnya emang enak, apalagi kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gini nih. Minumnya pakai bir dong. Eits, jangan suzon. Ini bukan bir yang ada alkoholnya itu ya. Ini birnya orang Betawi, bikin hangat dan sehat. Yap, bir peletok namanya. Yang belum tahu, bir peletok itu adalah salah satu minuman khas Betawi yang terbuat dari rempah seperti jahe, daun pandan wangi, serai, dan masih banyak lagi. Tapi tahu nggak sih, dari minuman tradisional ternyata kita bisa raup cuan juga loh. Bonusnya, budaya nenek moyang juga bisa tetap lestari. Mantap deh si abang sama si empok. Halo bos, perkenalkan nama saya Mutakin. Saya adalah pemilik usaha bir peletok Bang Isra. Mau tahu bagaimana saya menjalankan bisnis ini? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Nah ini dia bos, Abdul Mutakin atau biasa dipanggil Mutakin. Pria 37 tahun ini sudah menjalani bisnis bir peletok Betawi di bawah merek dagang Bang Isra sejak tahun 2017. Bang Isra itu ya pertama kita ngambil dari kosakata Isra dan Mi'raj. Isra itu berarti perjalanan. Nah, kita berharap usaha yang kita jalankan ini tetap berjalan ke depannya, tetap memberi manfaat ke depannya untuk orang banyak juga. Minuman ini membuat kita sehat pertama karena membuat dari bahan rempah-rempah, dan kita juga memberdayakan warga sekitar untuk mengikuti proses produksi kita juga. Jadi buat tambahan mereka juga.
Awalnya Mutakin belum terpikir menjalankan bisnis minuman ini secara serius. Tapi karena setiap ada acara orang-orang Betawi, orang-orang suka pesen bir peletok sama keluarganya, jadi deh tekuni aja sekalian. Nih, salah satu partner bisnisnya Empok Ningsi. Empok Ningsi biasanya bertugas dalam urusan produksi, bos. Empok Ningsi turun langsung ke pasar tradisional untuk membeli bahan baku, sedangkan Bang Mutakin lebih kepada marketing. Meski dijalankan bersama-sama, tapi mereka selalu akur ya, bos. Namanya juga usaha keluarga. Resep untuk membuat bir peletok ini juga termasuk mudah didapat, bos. Ada cabai Jawa, biji pala, cengkeh, lada, kapulaga, serai, jahe, kayu manis, daun jeruk, kayu secang, daun pandan, gula, dan garam. Kuy bos, kita ceki-ceki ke rumah produksinya di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke bos, saat ini kita berada di ruang produksi bir peletok. Bahan baku yang kita gunakan adalah bahan baku yang segar dan dikelola secara higienis dan tradisional. Biasanya bos, proses produksi bir peletok dilakukan seminggu sekali sesuai orderan dan dikerjakan pada malam hari. Kenapa malam? Ya agar bir peletok ini bisa lebih fresh bila dikonsumsi di pagi hari dan tidak mengganggu pekerjaan para karyawan yang rata-rata ibu rumah tangga. Proses produksi sendiri bisa menghabiskan waktu sampai 8 jam loh. Pembuatan bir peletok Bang Isra menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet ya bos. Sehingga dalam urusan persaingan bisnis, Bang Mutakin sangat pede alias nggak takut kalah saing. Karena yakin dengan kualitas produknya. Prosesnya masih manual ya bos. Pertama, bahan-bahan bir peletok seperti jahe diiris tipis-tipis agar rasanya bisa lebih keluar saat direbus. Kemudian serai ditumbuk, setelah itu bahan-bahan seperti lada, kapulaga, biji pala, dan cengkeh dihaluskan dengan batu ulekan seperti ini. Penghalusan dengan batu ulekan ini dianggap lebih mampu mempertahankan cita rasa asli rempah, serta hasilnya lebih bersih dibanding menggunakan blender. Kemudian bahan-bahan tadi direbus ke dalam panci, setelah itu masukkan kayu secang agar warnanya lebih menarik dan masak hingga mendidih. Biasanya bir peletok ini diproduksi sekitar 150 liter untuk 500 botol. Sebelum minuman dimasukkan ke dalam botol, bos, botol-botol ini disterilkan terlebih dahulu dengan proses pemanasan di dalam kuali. Alasan penggunaan botol kaca juga karena botol kaca lebih aman dan mampu menjaga rasa dari bir peletok. Setelah itu baru deh masukkan minuman ke dalam botol kaca. Minuman ini harus sudah dituangkan saat suhu sudah mencapai 80 derajat agar minuman bisa bertahan hingga 3 bulan. Nggak sampai di situ bos, botol-botol yang berisi minuman dipanaskan lagi untuk proses yang lebih steril. Meski tradisional, cara produksinya nggak kaleng-kaleng bos. Nggak heran bos, produk bir peletok ini masuk dalam produk unggulan UMKM Jakarta. Tapi namanya bisnis nggak selalu mulus. Empok Ningsi sebagai penanggung jawab urusan produksi kadangkala perlu mutar otak juga bos. Kalau beberapa barang mulai langka, biasanya sih dia menyiasati dengan membeli di beberapa tempat agar produksi tidak terganggu. Walau barang langka atau harga bahan baku naik, bir peletok Bang Isra pantang menaikkan harga. Makanya bos, untuk menyiasatinya mereka sudah membuat bir peletok ini dengan margin harga tertinggi, sehingga konsumen yang beli tidak terbebani dengan harga. Ya walau keuntungan menipis, nggak apa-apa, yang penting masih cuan dan konsumen senang. Setiap minggunya Bang Mutakin menerima pesanan sebanyak 500-1000 bir peletok. Selain jual langsung ke konsumen, bir peletok ini juga sudah mengisi sekitar 10 restoran di kawasan Jakarta. Nah, berkah datang pada bisnis ini justru pada saat pandemi bos, dikala orang-orang kalap cari jamu sehat untuk menjaga imunitas. Ingat kan awal-awal pandemi harga rempah bahkan sampai melonjak tajam. Yang mau praktis ya beli jadi aja, ya enggak? Di awal-awal pandemi, produk kita malah meningkat penjualannya. Karena orang tahu produk kita kan produk herbal. Jadi penasaran deh berapa ya omsetnya bir peletok Bang Isra ini ya? Orderan minuman yang diterima Bang Mutakin adalah 500 botol per minggu dan harga jual bir peletok Rp15.000. Sebulan aja minim-minim dapat 30 juta meluncur ke kantong. Ya dikurangi biaya operasional yang pasti masih cuan banget lah ya.
Salah satu tips dari Bang Mutakin nih bos, kalau kamu punya produk tradisional macam gini, sering-sering deh ikut pameran atau bazar UMKM. Gak cuma itu, edukasi produk juga tersampaikan karena Bang Mutakin juga aktif menjadi pembicara di berbagai seminar usaha, serta rajin berkonsultasi dengan ahli untuk pengembangan produknya. Oke bos, sudah lihat kan bagaimana cara saya menjalankan bisnis? Untuk para pemula yang ingin menjalankan bisnis, pahami segmentasinya, fokus, dan yakin. Yang penting, cuan, cuan, cuan bos! Seru kan bos belajar dari pengusaha-pengusaha hari ini? Tetap saksikan Cuan Bos tiap Rabu, Kamis, dan Jumat jam 12 siang dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam 1 siang. Bisnis berkah dan yang penting Cuan bos!